Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrun lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Helna Nelis MPD selaku dosen pengampu perencanaan pendidikan, dan yang saya hormati kepada teman-teman seperjuangan. Baiklah, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ika Dianti, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, semester 3, kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perencanaan pendidikan. Sebelumnya, mari kita ketahui dulu tentang latar belakang perencanaan pendidikan. Perencanaan dianggap penting karena akan menjadi penentu dan sekaligus memberi arah terhadap tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan sistem pendidikan dan mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan dalam bidang pendidikan. Perencanaan sendiri mempunyai banyak jenisnya. Maka dari itu, materi kali ini menjelaskan tentang jenis-jenis perencanaan pendidikan. Dalam jenis-jenis perencanaan pendidikan, yang pertama kita akan membahas tentang perencanaan pendidikan sektoral dan perencanaan pendidikan regional. Pendekatan perencanaan sektoral pendidikan adalah proses penyusunan rencana strategis dan program pembangunan di sektor pendidikan yang berfokus pada analisis kebutuhan, menetapkan tujuan, dan implementasi strategi untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Sedangkan regional, perencanaan regional pendidikan adalah proses sistematis untuk menetapkan tujuan dan mengembangkan program pendidikan yang berfokus pada suatu wilayah seperti provinsi atau kabupaten untuk mencapai pembangunan dan meningkatkan kualitas pendidikan secara merata dan terintegrasi dengan kebutuhan sosial, ekonomi, dan budaya di wilayah tersebut. Di dalam perencanaan sektoral dan regional, terdapat keterpaduan pendekatan antara perencanaan sektoral dan perencanaan regional. Dalam keterpaduan pendekatan sektoral dan regional, perlu adanya sebuah rumusan yang jelas berupa potensi dan permasalahan pada setiap pendekatan serta hasil akhir atau tujuan yang ingin dicapai agar terwujudnya keselarasan dan kebijakan sektoral dan regional. Keterpaduan tersebut perlu adanya landasan, yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat daerah perbatasan yang sejahtera dan berkeadilan dalam keharmonisan hubungan dalam segala aspek kehidupan. Langkah-langkah yang dapat dibuat untuk memadukan kebijakan sektoral dan regional melalui penyusunan dokumen kebijakan pembatasan. Yang pertama, menetapkan visi dan misi kawasan perbatasan serta tujuan umum dan strategi untuk mencapai visi dan misi tersebut. Yang kedua, memaksimalkan kemampuan kelembagaan pemerintah dalam menjalankan rencana atau program-program yang diberikan kepada kawasan perbatasan. Yang ketiga, adanya perencanaan terhadap proyeksi pembangunan kawasan perbatasan ke depan. Selanjutnya, yang keempat, memaksimalkan kemampuan kelembagaan pemerintah dalam menjalankan rencana atau program-program yang diberikan pada kawasan perbatasan. Yang kelima, tujuan akhir dari perencanaan tersebut adalah perencanaan pembangunan kawasan perbatasan yang bertahap. Selain perencanaan sektoral dan regional, di sini juga ada perencanaan sentralisis. Perencanaan sentralisis yaitu perencanaan yang ditentukan oleh pemerintah pusat pada suatu negara, yaitu proses pengaturan dan pelaksanaan pendidikan yang sepenuhnya terpusat pada pemerintahan pusat, yang mengendalikan semua aspek, mulai dari kurikulum, manajemen, hingga evaluasi. Selanjutnya, ada perencanaan desentralisis. Perencanaan desentralisis yaitu perencanaan yang disusun oleh masing-masing wilayah. Desentralisis pendidikan dapat dipahami sebagai pemberian sebagian otoritas, kewenangan, dan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan dasar maupun menengah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, khususnya kabupaten atau kota. Dengan penerapan desentralisis pendidikan, pemerintah daerah dengan dukungan masyarakat akan mengembangkan pendidikan sesuai karakteristik dan keunggulan daerahnya, tetapi tetap mengacu pada sistem pendidikan nasional. Berikutnya, perencanaan pembangunan. Pembangunan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kemakmuran bangsa. Pembangunan dapat dilakukan secara luas dan sempit. Contoh pembangunan yang dilakukan secara luas adalah pembangunan nasional, dan pembangunan sempit yaitu pembangunan daerah. Selanjutnya, ada tujuan pembangunan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024. Undang-undang ini mengatur tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Ada 5 tujuan utama. Yang pertama, koordinasi antara pelaku pembangunan. Yang kedua, integrasi antara daerah.
Yang ketiga, partisipasi pengawasan. Yang keempat, pemanfaatan sumber daya yang optimal. Dan yang terakhir, pengawasan. Perencanaan pembangunan pendidikan. Pembangunan pendidikan adalah usaha terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu, pemerataan, dan relevansi pendidikan agar mampu mencetak sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas. Jadi, pendidikan bukan sekedar sekolah, tapi bagaimana pendidikan bisa mendorong kemajuan bangsa. Materi selanjutnya yaitu pendidikan sebagai kunci pembangunan sumber daya manusia. Pendidikan menciptakan manusia yang berpengetahuan, terampil, dan berkarakter. 5 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, profesionalitas. Yang kedua, keunggulan partisipatif. Dan yang ketiga, kerjasama. Pembangunan pendidikan adalah fondasi utama dalam pembangunan bangsa. Dengan pendidikan yang baik, tercipta sumber daya manusia yang unggul, ekonomi maju, serta bangsa sejahtera. Dari materi yang kita bahas, bisa kita simpulkan. Perencanaan pendidikan penting untuk mengarahkan tujuan dan strategi pembangunan pendidikan. Ada 2 pendekatan utama, yaitu sektoral yang berfokus pada bidang pendidikan dan regional berfokus pada wilayah, yang harus dipadukan agar selaras. Sistem perencanaan bisa sentralisasi oleh pusat atau desentralisasi oleh daerah. Pembangunan pendidikan adalah bagian dari pembangunan nasional untuk mencetak sumber daya manusia berkualitas, berkarakter, dan daya saing, hingga mampu memajukan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan. Terima kasih atas perhatiannya. Tidak ada kata terima kasih yang terlalu kecil. Setiap ungkapan terima kasih adalah bentuk penghargaan yang besar.